Halo, kembali bersama dengan Suntar di Bengkel Mafia. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal gravitasi, khususnya berkaitan dengan latihan soal Olimpiade. Nah, di sini soal yang saya gunakan, saya modifikasi ya dari JEE Physics yang sumbernya saya juga sudah letakkan ya di bagian deskripsi jika Anda ingin melihatnya. Dan tentu saja tidak langsung plug ya, tapi ada modifikasi. Nah, di sini diberikan ada sebuah medan gravitasi untuk benda berbentuk cincin tipis ya, dengan jari-jari R. Massa totalnya adalah M. Pada suatu titik A, ada yang titik A ini berjarak T dari puncak cincin. Nah, kita harus mencari medan gravitasi pada titik A ini. Secara gambar, kalau kita lihat seperti ini. Jadi ada titik A di sini ya, berjarak T dari pusat cincin. Ini cincin ya. Cincin beda dengan cakram. Cincin itu tidak sama dengan disk ya, bukan CD gitu ya. Jadi ini bolong. Jadi betul-betul ini seperti kawat yang dibuat bentuknya lingkaran sehingga tengahnya ini bolong. Jadi ini kayak kawat tipis berbentuk lingkaran. Nah, di sini jari-jarinya adalah R besar. Lalu kita bikin semacam koordinat ya, di sini titik nolnya. Nah, perhatikan bahwa ketika kita ingin menghitung medan gravitasi, kita menggunakan interaksi gaya gravitasi yang di dalam konsep teori gravitasi Newton. Dan itu antara dua benda titik. Bagaimana kalau misalkan bendanya bentuknya rigid ya, benda pejal seperti ini, kita harus potong menjadi bagian-bagiannya ya, sehingga setiap titik-titik pada cincin ini akan memberikan sumbangsi ada gaya gravitasi yang muncul pada objek yang lain. Tetapi karena di sini kita ingin melihat pengaruh pada suatu titik bukan pada objek lain, maka di sini dikatakan medan gravitasi atau G kecil ya, saya pakai simbol G kecil. Jadi medan gravitasi akibat titik-titik bermassa yang bentuknya adalah cincin ini. Dan kalau misalkan saya ambil contoh di sini ya, kita ambil potongan yang kecil di sini. Dengan demikian, kita akan melihat interaksi medan gravitasinya seperti ini. Ya. Jadi di titik A ya, karena ada benda atau potongan cincin ini ya, kalau cincin ini dipotong ya, di sini ada panjangnya, sebut saja delta L yang kecil atau DL. Masanya dm akan memberikan medan gravitasi yang mengarah ke benda bermassa ini. Sebut saja dg. Nah, di sini saya memberikan sudut alfa di sini ya, saya tuliskan sudut alfa. Nanti untuk memudahkan perhitungan, tentu saja kita lakukan proyeksi ya. Di sini DG berarti ke bawah ini DG kali cos alfa. Ke samping adalah DG kali sin alfa. Dan tentu saja ini memakai scale di dalam trigonometri ya. Nah, kalau Anda melihat ya, di sini kan ada DG cos alfa, ada DG sin alfa ya. Bagaimana dengan titik-titik yang lain gitu? Apakah kita mesti menghitung kedua ini? Ternyata ini kan bentuknya simetris. Kalau misalnya saya mengambil titik yang ada di misalnya di kanan ya, di sini misalnya potongan cincinnya ambil di kanan, maka medan gravitasi yang timbul akibat massa di sebelah kanan itu kan sama ya ke arah sana ya, ke arah benda bermassa itu. Lalu kalau diproyeksi ini ada dg sin alfa, ada ke bawah ada dg cos alfa. Nah, perhatikan bahwa dg sin alfa akibat dg yang diproyeksi ini dengan dg sin alfa yang akibat diproyeksi dari dg akibat potongan massa di seberangnya, ini saling menghilangkan karena beda arah. Besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi saling cancel ya, saling menghilangkan ya. Sedangkan yang ke bawah ini saling menjumlahkan. dg cos alfa akibat ini, tapi juga akibat potongan massa ini, dg cos alfa ke bawah. Jadi ini harus dijumlah, tidak saling menghilangkan. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa setiap titik-titik yang berpasangan ya, dua titik yang berpasangan, misal titiknya di sini nih, ya, maka nanti akan menimbulkan dg sin alfa yang ke arah muka kita yang keluar bidang, tapi ada juga yang di seberangnya di sini ada dg sin alfa yang masuk ke dalam bidang, itu saling menghilangkan. Ada juga dua titik di sini, titik ini sama titik ini ya, dg sin alfanya juga saling menghilangkan. Misalkan titik yang di sini sama seberangnya sini, itu juga dg sin alfanya saling menghilangkan. Jadi cukup kita menghitung yang dg cosnya aja.
Oke, ini saya rapikan dulu ya. Jadi, nah ini dibuang dulu. Nah, saya kembalikan ya ke bentuk gambar yang tadi supaya kita bisa lebih clear ya di dalam menganalisa gambarnya. Nah, perhatikan kalau di dalam bentuk yang ada seperti tadi saya bahas ya, cincin ini dia memiliki massa total M, lalu panjang totalnya, keliling lingkaran ya, kelilingnya itu adalah anggap aja L besar ya. Itu perbandingannya pasti konstan. Mengapa? Karena dia homogen ya. Jadi cincin yang bentuknya homogen, maka massa total persatuan panjangnya ini konstan. Dengan demikian kalau saya ambil potongan yang kecil ini, delta M per delta L yang kecil ini juga pasti konstan ya, sama gitu ya. Jadi dm per dl sama dengan konstan adalah anggap saja lambda, maka dm sama dengan lambda kali dl. Nah ini mungkin nanti tidak akan digunakan, nanti saya jelaskan ya mengapa tidak digunakan ya. Mau digunakan juga nggak apa-apa, tapi tidak juga ternyata untuk kasus soal ini tidak apa-apa. Nah sekarang kita mau menghitung dg-nya ya, dg akibat benda atau potongan daripada massa ini. Dan tentu saja di dalam medan gravitasi rumusnya Newton, dg adalah konstanta gravitasi ya dikali dengan massa si sumber itu ya, yang menyebabkan munculnya medan gravitasi, yaitu dm, per jaraknya kuadrat. Kan G kali M per R kuadrat. Di sini G dikali dm, massa ini, per R kuadrat. R kuadratnya adalah jarak antara kedua ini ya. Jarak titik A ke massa ini. Nah, jarak ya Pitagoras. R kuadrat ditambah tingginya T kuadrat ya di akar. Tetapi karena rumusnya G kali M per jarak kuadrat, berarti ini jaraknya dikasih kurung kuadrat. Seperti yang tadi sudah saya bahas ya, kita tidak perlu menghitung dg sinnya karena dimanapun asalkan berpasangan ya, karena simetris ya, itu dg sinnya akan saling cancel ya, cancel out ya. Sehingga kita cukup menghitung dg cosnya ya. Makanya di sini dg yang adalah rumus ini saya kalikan cos alpha. Sebelah kanan saya kalikan cos alpha. Apa itu cos alpha? Dari segitiga siku-siku ini, cos alpha adalah sisi samping ini, T per sisi miring, yang adalah R kuadrat tambah T kuadrat di akar berdasarkan teorema Pitagoras. Oke? Nah, dg cos alpha ini yang kita mau hitung ya. Jadi saya sebut saja ini adalah dg dalam arah vertikal atau dgy. Sehingga dgy itu adalah G dikalikan, nah T-nya saya pindahkan sini ya, saya rapikan, dm-nya saya kesampingkan, R kuadrat tambah T kuadrat di akar di pangkat 2 itu menjadi R kuadrat tambah T kuadrat, pangkat 1. Di sini R kuadrat tambah T kuadrat di akar, ini kan sebenarnya pangkat setengah nih sebenarnya, R kuadrat tambah T kuadrat pangkat setengah. R kuadrat tambah T kuadrat pangkat setengah, R kuadrat tambah T kuadrat pangkat 1 dikalikan jadi R kuadrat tambah T kuadrat pangkat 1 setengah atau 3 per 2. Oke, menjadi bentuknya seperti ini. Ini adalah medan gravitasi yang ke bawah ya, yang sudah ke bawah, yang ke samping ingat nggak perlu dihitung ya, cukup yang ke bawah saja, akibat daripada potongan massa ini. Sekarang kita mau jumlahkan kalau potongan massa di sini bagaimana, kalau potongan massa di sini berapa ya, potongan massa di sini berapa, lalu kita jumlahkan semua, maka ini menjadi integral. Jadi sebelah kirinya kita lakukan integral dgy menjadi gy ya. Lalu G kali T per R kuadrat tambah T kuadrat pangkat 3 per 2 dm. Perhatikan apakah variabel-variabel ini ya ada hubungannya dengan si M ini. Jadi ketika M-nya itu bergerak ya, di sini juga ikut terpengaruh gitu, ada relasinya. Maka dengan demikian itu integralnya nggak boleh keluar nanti ya. Ini tidak boleh dianggap konstan. Perhatikan G itu tentu saja konstanta gravitasi, itu konstan. T ini juga konstan, jadi selama dm ini bergerak pindah-pindah begini ya, itu tingginya nggak berubah, jari-jarinya juga nggak berubah, maka ini semua ini adalah konstanta ya. Sehingga waktu saya mengintegral ya, ini boleh keluar dari integral sehingga menjadi integral dm. Nah, dm ini boleh saja diganti menjadi lambda kali dl. Tidak mau diganti juga nggak apa-apa karena integral dm langsung saja jadi m total ya, jadi m besar. Sehingga kita dapat hasil akhirnya gy ya adalah G dikali M dikali T per R kuadrat tambah T kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Nah kalau Anda melihat di sini ya,
M-nya adalah massa cincin, T-nya adalah jarak dari titik tegak lurus ke pusat cincin, itu adalah T-nya. Ya. R-nya adalah jari-jari dari si cincin ini. Dan medan gravitasinya ini mengarah lurus ya. Perhatikan mengarah lurus ke pusat cincin. Itu sudah netonya ya, sudah ditotal-totalkan. Nah, rumus ini nanti teman-teman harus ingat ya, karena kita akan tetap menggunakan rumus ini ketika kita mau menghitung bentuk benda yang bukan cincin tapi cakram. Ya, cakram itu kayak silinder. Jadi ini ada luasan penuh ya, padat ya. Silinder tipis gitu ya, cakram atau kayak CD gitu. Itu kan padat di situ ya. Nah, daripada kita menggunakan kayak begini kumpulan titik-titik kan kalau luasan agak susah ya. Ada titik di sini, ada titik di sini, ada titik di sini. Itu nanti menggunakan integralnya, integral lipat 2 itu sangat sulit. Tapi kita bisa menganggap kumpulan cincin-cincin. Jadi ada cincin kecil, cincin lebih besar lagi, lalu cincin yang paling luar. Nah, maka dengan demikian ketika kita menghitung ini sebagai kumpulan cincin-cincin, kita harus menggunakan ini. Karena medan gravitasi akibat benda berbentuk cincin adalah ini. Oke, sampai di sini silakan tonton video yang lain di Bengkel Mafia, khususnya juga kalau misalnya Anda masih bingung ya dengan integral dan diferensial bisa melihat pada playlist kalkulus. Salam semangat. Yeah!